Sayap malaikat ini dipatahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat mengabaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah nasibnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia pilihan yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Sang Pencipta juga melakukan sholawat untuk Nabi junjungan alam tersebut. Hal tersebut merupakan satu-satunya ibadah yang diperintahkan untuk dikerjakan manusia, namun juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Begitu agungnya Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal-hal yang dapat menyakiti Rasulullah SAW akan menimbulkan kemarahannya. Kisah berikut ini merupakan bukti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu marah ketika ada makhluk yang mengabaikan Rasulullah SAW. Hal ini terjadi saat Nabi melakukan Isra Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Ketika 70.000 malaikat menyambutnya, satu malaikat ini justru mengabaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mematahkan sayap malaikat tersebut dan membuangnya ke bumi. Kisah ini tertulis dalam kitab Mukasyafatul Khulub karya Imam Al-Ghazali. Cerita tersebut bermula pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melintasi langit terdapat 70.000 malaikat di langit yang berbaris dan melayani beliau. Semua malaikat sangat menghormati kedatangan dari kekasih Allah tersebut. Namun, lain halnya dengan satu malaikat ini. Ia tidak berdiri untuk menghormati kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Hal tersebut membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah dan kemudian menghukumnya dengan mematahkan dua sayap malaikat tersebut. Tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengasingkan malaikat tersebut ke bumi, tepatnya di sebuah gunung Kha'af yang tinggi. Di tempat pengasingan ini, malaikat tersebut hanya bisa menangis dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Keberadaan malaikat yang dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat laporan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah melihat ada seorang malaikat langit berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darinya seorang malaikat. Dan sekarang ini kulihat malaikat itu berada di atas gunung Kha'af dengan sayapnya yang patah dan sedang menangis. Ketika dia melihatku, dia berkata, 'Adakah engkau mau menolongku?' Aku berkata, 'Apa salahmu?' Dia berkata, 'Ketika aku berada di atas singgasana pada malam Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad kekasih Allah. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya dan Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang kau lihat.' Jelas malaikat malang tersebut sambil terus menangis dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah mendengarkan penjelasan dari malaikat malang tersebut, malaikat Jibril kemudian mencoba memberikan pertolongan kepadanya. Lalu dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca sholawat atas kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.' Mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, lantas malaikat Jibril segera menyampaikannya kepada malaikat yang mendapat hukuman.
Sesuai dengan perintah Jibril, malaikat tersebut langsung bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepadanya. Setelah memberi ampunan, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menumbuhkan kembali sayap malaikat tersebut dan mengembalikannya ke singgasananya. Wallahu alam bishawab.